Perkenalkan, nama saya Ria Ramawati, saya dari Sistem Informasi Angkatan 42 kelas 03. Di sini saya akan menjelaskan modul 9, yaitu Modeling Object State Using State Machine Diagram. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri adalah untuk kita dapat memodelkan objek state, kemudian kita dapat menjelaskan elemen penting dari UML State Machine Diagram. Berikut adalah proses mapnya, kemudian ada pengenalan objek state sendiri, dia adalah mode atau kondisi. Ada dua cara untuk memikirkan si objek state ini. Objek state sendiri adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk objek. Kemudian keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternalnya. Kemudian kita dapat mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang ada dalam state machine diagram. Pertama, dia adalah initial state, di mana ini memulai suatu aktivitasnya. Kemudian ini yang kotak-kotak ini adalah state node-nya atau statusnya. Terus kemudian untuk yang tanda panahnya ini adalah transisinya. Kemudian untuk ini adalah trigger transisi, kemudian yang terakhir adalah final state-nya. Nah, untuk state transition sendiri dia adalah mewakili perubahan state pada saat runtime. Seperti saat untuk melakukan pendinginan, dia ada trigger eventnya seperti rel temperaturnya harus lebih dari upper bound. Kemudian struktur internal dari state node-nya. State node mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Nah, cooling di sini dia sebagai state-nya. Kemudian apa sih entry? Entry sendiri adalah apa yang terjadi ketika sistem masuk ke dalam state. Ketika sistem masuk dalam state, dalam pendinginan ini dia akan menyalakan AC-nya. Kemudian exit sendiri adalah apa yang terjadi ketika sistem meninggalkan state. Ketika si pendinginan itu selesai, maka dia akan mematikan AC-nya, turn off AC. Kemudian do di sini adalah apa yang terjadi ketika sistem yang ada di dead state atau kegiatan apa saja yang sedang berlangsung. Kemudian cara membuat diagram state machine untuk objek yang kompleks. Pertama kita menggambarkan initial state-nya, kemudian kita menggambarkan final state-nya. Selanjutnya kita menentukan statement objek stabil apa saja yang ada dalam kegiatan tersebut. Misalnya di sini adalah cooling, idle, dan heating. Selanjutnya untuk tahap ketiga kita menentukan bagian dari pemesanan dari sebuah state. Kita menentukan transisinya. Seperti dari sini, dari initial state dia akan masuk ke idle-nya, kemudian dia akan melakukan pendinginan ataupun pemanasan, kemudian sampai dia ke final state. Nah, untuk yang keempat sendiri dia menentukan kejadian transisi dari tindakan. Dari transisinya, misalkan kita initial state-nya menyalakan unitnya, kemudian dia akan melakukan pendinginan jika transisinya ketika temperaturnya lebih dari upper bound-nya, maka dia akan menyalakan kipasnya dan pendinginan akan terjadi. Begitu sebaliknya. Kemudian kita menentukan tindakan dalam state. Tindakan dalam state sendiri adalah seperti entry dan exit. Pada pendinginan bisa saja saat memulai state-nya itu dia akan AC-nya akan nyala, kemudian saat selesai dia akan mematikan si AC-nya tersebut. Ini adalah activity trigger atau pemicu. Peristiwa yang seharusnya terjadi, apa sih itu? Peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan setelah pemicu peristiwa. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, menentukan peristiwa transisi setelah 10 menit. Kemudian peristiwa ini sering digunakan untuk run out. Nah, self transition.
Self transition sendiri adalah transisi secara mandiri, yang mana transisi state dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Seperti ini, saat initial state-nya dia kosong, kemudian dia terisi setengah, kemudian akan full lagi. Kalau dia di remove, keadaannya jika di remove, dia akan menjadi setengah, kemudian jika di remove lagi dia akan kosong lagi. Nah, ini untuk sumber dan tujuan transisi yang sama. Kemudian junction itu apa sih? Junction adalah menggabungkan sebuah atau beberapa transition dan memecahnya menjadi sebuah atau beberapa transition yang berkondisi N. Transition harus melewati semuanya. Contoh berikut urutan transition. Jadi dari SA ini dia akan melalui ini menuju ke SC. Kemudian si SA ini dengan keadaannya ini, dia transisinya ini dia akan menuju ke SD. Kemudian si B ini juga akan menuju ke SC, dan dari SB ke SC dia akan menuju ke SC. Selanjutnya adalah contoh junction. Contoh pertama adalah contoh stack tanpa menggunakan junction. Junction sendiri kan tadi untuk menggabungkan sebuah atau beberapa transition dan atau memecah menjadi sebuah atau beberapa transition dengan berkondisi N. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada penggabungan transition atau pemecahan. Kemudian tumpukan ekuivalen menggunakan junction. Selanjutnya choice sendiri adalah sebuah pilihan yang digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga hal ini dapat mengurangi duplikasi peristiwa pemicu dan tindakan. Choice juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut merupakan urutan statement transisi, urutan peristiwa, evaluasi penjagaan, dan tindakan. Nah, dari SA ini dia akan menuju ke SC, terus SA menuju ke SD, kemudian SP menuju SC, dan SC melalui SD. Selanjutnya contoh dari choice yang pertama adalah contoh yang menggunakan junction. Kemudian ini contoh stack menggunakan choice. Nah, jadi dari tadi kita mempelajari suatu objek yang memungkinkan memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik suatu objek tersebut. Diagram mesin state ini juga menyediakan mekanisme untuk memudahkan statement dan transaksi dari suatu objek. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga terhibur.